penuh dengan ridho Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Waktu diserahkan semua kepada Ustaz seperti biasa. Nanti ada jemaah yang bertanya tentang kelanjutan surah Al-Baqarah ini, yaitu tafsir tambahan untuk kepada Ustaz. Silakan masalah. Tafadhol insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wa masyayikhina wa mu'allimina wa ustadzina wa ustadzatina wa abaina wa ummatina أجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أيضا من كان مشركا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أو أخطأنا. ربنا افتح علينا حكمتك وانصرنا على القوم الكافرين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir, yaitu lanjutan surah Al-Baqarah ayat 89. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah." Walamma dan tatkala ja'ahum datang kepada mereka, itu orang-orang Yahudi Bani Israel. Kitabun adalah kitab min indillah musaddiqan lima ma'ahum, yaitu datang kepada mereka kitab dari sisi Allah. Musaddiqan lima ma'ahum adalah membenarkan apa yang ada kepada mereka. Minat Taurati adalah kitab Taurat. Kitab yang dimaksud oleh Allah yang datang kepada orang Yahudi dan membenarkan kitab mereka itu huwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Inilah bukti nyata bahwa Al-Quran itu merupakan ajaran sempurna dari seluruh ajaran-ajaran yang pernah ada di muka bumi. Al-Quran tidak menafikan bahwa kitab-kitab yang terdahulu itu adalah konsep ketuhanannya sama dengan Al-Quran, yaitu mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah. Bahkan di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bahwasanya syarat orang dikatakan bertakwa itu tidak hanya sekedar percaya dan iman kepada Al-Quran, tetapi adalah kita diperintah oleh Allah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Disebutkan dalam tafsir itu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Shahifah Nabi terdahulu. Inilah rentetan sejarah dan cerita fakta bahwa semua kitab agama samawi yang pernah diturunkan oleh Allah, muatannya tentang akidah adalah sama, mengajarkan tentang ketuhanan. Yang berbeda itu adalah syariat. Itu saja yang beda. Tapi kalau persoalan akidah sama. Kemudian wa kanu min qablu yastaftihuna. Padahal sebelumnya mereka adalah sebelum datang Al-Quran. Jadi wa kanu min qablu maknanya adalah tafsirnya sebelum datangnya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran Al-Quran, yastabtihuna, yaitu mereka memohon pertolongan, yastansuruna, agar mereka memperoleh kemenangan, alallazina kafaru, atas orang-orang kafir. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini, itu sudah tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil dan kitab-kitab yang lain. Sehingga orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaquluna, yaitu Imam Jalaluddin mengatakan yaquluna, bahwa mereka berdoa. Apa kalimat doa yang disampaikan oleh Bani Israel kepada Allah agar mereka menang dalam peperangan melawan orang-orang kafir? Allahumma ansurna alaihim bin nabiyyi mab'usi akhir zaman. Kata mereka, ya Allah, berilah kami pertolongan atas mereka, yaitu orang-orang kafir, bin nabiyyi mab'usi akhir zaman, yaitu dengan akan diutusnya seorang nabi akhir zaman. Yang dimaksud oleh mereka adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, sebelum Rasulullah diutus, orang-orang terdahulu Bani Israel sudah tahu bahwa ada Nabi paling mulia yang akan diutus oleh Allah, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan doa yang disampaikan mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, maka mereka menang dalam peperangan. Lalu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yaitu dengan wa huwa ma'atun nabiyyin, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diutus, akan dibangkitkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, kafaru bihi, mereka lalu ingkar kepadanya. Bahkan mereka sudah tahu bahwa Rasulullah akan diutus, tapi bukannya beriman, kafaru bihi, mereka adalah ingkar. Padahal mereka sudah janji. Mereka juga sudah tahu kalau di dalam kitab mereka akan turun diutus orang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa mereka tidak beriman, mereka kufur kepada kehadiran Rasulullah sebagai utusan Allah di akhir zaman? Hasadan wa khaufan ala riyasati, karena sebabnya hati mereka dengki, Pak. Jadi penyakit dengki ini bahaya. Walaupun kita tahu benar, sebenarnya yang dimaksud dengan kafir itu adalah berasal dari kata kafar, artinya tertutup. Kalau sesuatu itu kita tahu benar, lalu kita tidak ikuti, itu yang dimaksud dengan kufur, tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, sifat ini itu sudah dilakukan, sudah terpatri di dalam hati orang-orang Yahudi dulu. Jadi dengki ini adalah bukan iri karena sesuatu yang salah. Justru yang dimaksud dengan hasad itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Dan sebabnya mereka tidak mau menerima kebenaran itu adalah wa khaufan 'ala riyasati, karena takut kehilangan pengaruh. Ini dalam hidup ini nyata di Bapak Ibu. Seringkali kita lihat ada kebenaran-kebenaran yang datang, tetapi tidak bisa diterima oleh seseorang, baik secara individu maupun komunitas tertentu.
Apa yang mereka membuat tidak bisa menerima kehadiran kebenaran itu adalah jawabannya mereka dengki. Kenapa mereka dengki? Karena takut kehilangan pengaruh dan jabatan. Ini sudah disampaikan oleh Imam Jalaluddin. Wa khaufan ala riyasati. Orang kebanyakan itu tak menerima kebenaran karena ada yang ditakutkan, adalah pengaruh identitas sosialnya. Apalagi kalau yang menyampaikan kebenaran itu adalah menurut mereka tidak berimbang. Coba kita lihat bagaimana dulu Nabi Musa AS dakwanya ditolak. Kenapa? Nabi Musa itu pengembaraan kambing. Secara sosial stratanya di atas, di bawah rata-rata orang di zaman itu. Begitu juga Rasulullah SAW. Dia berdakwah. Kenapa ditolak dakwahnya di Mekah? Karena orang-orang kafir itu iri kepada Rasulullah. Apalagi menurut mereka anak baru lahir yang datang kemari. Ini sering Bapak Ibu. Makanya kalau kita dalam kehidupan ini, kebenaran itu tidak bisa diukur anak baru kemari. Walaupun kita punya pengaruh, kalau yang menyampaikan itu adalah yang disampaikan benar, maka diterima kebenaran itu. Kalau selamat, Rasulullah kan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena itu bersoalan. Tokoh-tokoh kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah sebelumnya itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ketika turun ayat fasda bima tu'mar wa'adhin anil musyrikin, maka Rasulullah mulai berdakwah secara yaitu terang-terangan, dipublikasikan kepada semua orang-orang yang ada di kota Mekah. Awalnya Rasulullah tidak memperoleh tekanan dan intimidasi, sehingga ketika perjalanan dakwah Nabi semakin hari semakin banyak pengikutnya, mulailah tokoh-tokoh kafir Quraisy masalah gerah yang sudah mulai tidak nyaman dengan kehadiran Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan pertama kali dakwahnya secara terbuka disampaikan ke publik, maka orang-orang kafir Quraisy langsung menentang apa yang disampaikan Nabi dengan bahasa yang tidak layak. Nabi Muhammad tukang sihir, Nabi Muhammad penipu, pendusta, semua bahasa itu dilakukan oleh mereka. Nah, akhirnya puncaknya itulah yang kita peringati bulan ini adalah peristiwa Hijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa peristiwa Hijrah ini syarat dengan muatan politik. Oleh karena itu Islam harus melek terhadap politik. Kita ini tidak bisa lari dari politik. Hari ini harus kita sadari penting. Kenapa? Paling tidak adalah pertama, memberikan suara adalah proses politik. Orang datang ke masjid minta dukungan suara, memberikan kampanye, kemudian ibu-ibu dikasih jilbab dan lain sebagainya, bagian politik. Paling tidak adalah kita jadi korban politik. Jadi kalau tidak mau terlibat dalam politik, lalu kemudian kita juga tidak mau memilih, maka kebijakan juga masih terjadi. Oleh karena itu, Islam harus mengambil pelajaran dari sejarah. Nah, muatan politik mana yang dilakukan oleh Rasulullah? Para ulama-ulama tarikh mengatakan bahwa pindahnya Rasulullah dari kota Makkah al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah ini bukan hanya persoalan pindah begitu saja, tapi adalah adanya strategi dakwah Nabi untuk membangun kekuatan di kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, terjadilah pemerintahan pertama dalam Islam. Dan pemerintahan pertama ini adalah tidak bisa lari dari politik. Nah, jadi kalau selama ini yang ada di benak kita bahwa politik itu adalah tidak benar, itu pelakunya, yang politiknya tidak. Ya, karena Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya kekuasaan itu lebih
lebih efektif segenggam kekuasaan ketimbang satu bulan ilmu. Nah, artinya apa? Ketika orang memiliki kekuasaan, maka dia bisa berbuat banyak dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya dia bisa melakukan sesuatu yang sehingga kebenaran itu bisa didakwakan. Tapi kalau hanya ilmu, misalnya kami ceramah, ada perbuatan maksiat, kemudian maksiat itu dibimbingi oleh kekuasaan, itu nggak akan bisa dihilangkan. Ya walaupun seluruh ustaz itu teriak, ya berdakwah nggak akan bisa. Kenapa? Ada yang kekuatan di belakang. Tapi kalau yang punya kekuasaan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, nah, maka ini mudah untuk menggerakkan bagaimana menghilangkan kemaksiatan. Sebagaimana kalimat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ketika aku belum punya kekuasaan, maka aku bernafsu memperoleh kekuasaan. Tapi ketika aku sudah jadi khalifah, maka aku bernafsu untuk masuk surga. Nah, ini kalimat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Artinya bahwa umat Islam wajar-wajar saja. Mau dia ikut konsentrasi politik, mau memberikan kontribusi politik, sepanjang itu tidak menyalahi konstitusi, ya silakan. Dan ketika memperoleh jabatan itu, maka niat itu dirubah. Dirubahnya apa? Adalah mengantarkan raja dan dirinya masuk surga. Karena di dalam 7 yang memperoleh naungan di akhirat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Justru yang pertama adalah imamul adil, adalah imam yang adil. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah? Karena perintah Allah. Di samping perintah Allah tentu ada sebab. Sebabnya adalah pada puncaknya ketika Abu Jahal dan kawan-kawan yaitu melakukan pertemuan secara tertutup. Yang dibahas itu adalah satu, Bapak Ibu. Apa yang dibahas oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh orang Arab yang benci kepada dakwah Nabi adalah cuma satu, bagaimana cara mematikan dakwah Rasulullah. Nah, pada saat dalam pertemuan tertutup dan rahasia itu, maka muncullah beberapa masukan. Yang pertama, ada yang mengatakan wahai Abu Jahal, bagaimana kalau Muhammad itu kita penjarakan saja? Jadi makanan penjara bagi orang yang mempertahankan kebenaran dalam dunia dakwah itu sudah biasa. Rasulullah pun juga diancam. Nah, Abu Jahal itu sebenarnya bukan Abu Jahal namanya, adalah Abu Hakam. Dia pakar hukum. Makanya ketika sedang rapat, ada audiens, ada jamaahnya yang mengusulkan wahai Abu Jahal, bagaimana kalau Muhammad itu dakwanya kita matikan dengan cara dipenjara? Abu Jahal itu cerdas. Apa kata Abu Jahal? Kalau Muhammad itu dipenjara, nanti di dalam penjara dia dakwah lagi. Kalau dia keluar dari penjara dia dakwah lagi. Maka berkembanglah, tetap berkembang ajaran dan paham. Akhirnya usulan ini ditolak. Ada usulan yang kedua, wahai Abu Jahal, bagaimana kalau Muhammad kita asingkan dari negeri ini, ya kita bawa ke negeri lain? Kalau bahasa zaman sekarang, matikan paspornya. Karena waktu itu paspor belum ada. Usir dari negeri ini, matikan paspor, cekal dia, jangan masuk ke negeri ini. Jadi ini semua terjadi, Bapak Ibu. Cuma mungkin caranya beda. Kalau zaman sekarang modern, kalau zaman dulu tidak ada imigrasi. Diusir. Ada yang memberikan usulan, jangan kalau dia diusir, dia pindah ke negeri lain, nanti dia dakwah lagi di sana, berkembang lagi dakwah. Nah, akhirnya dalam kisahnya ada seorang yang tidak dikenal, duduk paling belakang dekat pintu. Lalu kemudian memberikan usulan, wahai Abu Jahal, cara mematikan dakwahnya Muhammad tidak ada yang lain kecuali harus dibunuh.
Nah setelah diusulkan dibunuh, siapa dia? Adalah iblis laknatullah yang berubah menjadi wajahnya seperti manusia. Nah ketika sudah diputuskan bahwa Muhammad dibunuh, yang dibahas adalah apa yang dibahas? Tradisi orang Arab ketika ada yang terbunuh, maka sukunya adalah menuntut. Nah, waktu itu Abu Jahal mengatakan supaya keluarganya Nabi Muhammad tidak menuntut dari keluarga besarnya Abu Thalib, maka pembunuhannya harus direkayasa. Jadi ini Bang, ya. Membunuh kebenaran dengan rekayasa itu juga sudah makanan Rasulullah. Bagaimana cara merekayasa pembunuhan Muhammad agar tidak terjadi tuntutan? Abu Jahal cerdas. Yang hadir dalam rapat malam itu adalah semua kafilah Arab. Kata Abu Jahal, masing-masing kafilah itu kita ambil 10 pemuda. Jadi kalau 10 jumlahnya 100. Jadi ketika nanti Muhammad kita bunuh, mereka tidak bisa menuntut. Jawabannya apa? Kalau istilah zaman sekarang, dihakimi masa. Maka kita tidak akan dituntut. Ini rekayasa pembunuhannya. Nah, itu mereka yang merencanakan. Allah yang merencanakan beda. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad malam ini suruh pindah. Turunlah ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan dinding di hadapan Nabi, di belakang Nabi, sehingga orang-orang yang membunuh Nabi itu semuanya tidak melihat. Nabi keluar dari rumahnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jawabannya kenapa mereka benci kepada Nabi Muhammad, jasad dan hasadan, karena mereka berdengki. Kenapa kedengkian itu? Wa khaufan ala riyasati, karena mereka takut kehilangan pengaruh di Jazirah Arab, sehingga mereka ingin membunuh Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekelumit perjuangan dakwah Nabi yang begitu berat. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejarah-sejarah itu sebenarnya selalu terjadi, cuma pelakunya beda, kemudian teknik dan caranya juga beda, cuma intinya sama. Bagaimana caranya kebenaran itu tidak bisa berkembang. Kemudian Allah tutup dalam ayat 89, fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Kemudian bisama ishtaraw bihi anfusahum ma yakfuru bima anzalallahu baghyan. Bisama ishtaraw, alangkah buruknya perbuatan mereka, yaitu mau mereka menjual bihi anfusahum, diri mereka sendiri, adalah bagian pahala mereka minat thawabi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ayat 90 itu diawali dengan bisama ishtaraw, alangkah buruknya, alangkah jeleknya perbuatan mereka. Perbuatan yang mana yang dimaksud? Adalah perbuatan mereka tidak mau mengakui kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah tahu, ada di dalam kitab mereka, bihi anfusahum, diri mereka sendiri. Kenapa Allah mengatakan bahwa mereka adalah alangkah buruknya perbuatan mereka? Karena menjual diri mereka sendiri, karena mereka kehilangan pahala, mereka kehilangan kesempatan memperoleh kemuliaan. Itu sama dengan menjual harga diri mereka sendiri. Kemudian ayyakfuru bima anzalallahu baghyan, bahwa mereka kufur, ayyakfuru
sebagai kedengkian sehingga mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Hasadan, yaitu maf'ulun lahu liyakfuru hasadan. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran disebabkan karena kedengkian mereka. Ayyunazzilallahu min fadlih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan karunia-Nya, min fadlihi ay al-wahyu, yaitu wahyu, ala man yasha'u min ibadihi faba'u, yaitu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, faba'u, karena itu mereka kembali, bighadabin ala ghadabin, dengan kemurkaan di balik kemurkaan. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu, bahwa memang menerima sebuah kebenaran itu juga tidak bisa lepas dari pilihan-pilihan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak iman kepada kebenaran, kemudian ada yang beriman kepada kebenaran, maka jawabannya ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, bahwa yang diturunkan oleh Allah karunia-Nya, wahyu itu siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak usahlah kita jauh-jauh melihat bagaimana Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Nabi, adalah saudara dari ayahnya Abdullah. Kenapa dia tidak bisa menerima kebenaran itu? Karena itu tadi adalah tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kebenaran itu. Cuma tidak boleh kita mengatakan bahwa kalau begitu Allah zalim kepada hamba-Nya. Tidak. Yang tidak menerima itu karena adanya penyakit batin. Kalau mereka mau menerima terbuka hatinya, menerima kebenaran itu, tentu Allah akan memudahkan hatinya untuk terbuka. Nah, ketika mereka tidak menerima kepada Al-Quran, maka oleh karena itu mereka kembali bighadabin, dengan kemurkaan Allah, minallahi bi kufrihim bima anzala, yaitu kemurkaan dari Allah dengan karena kekafiran mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dan Allah hadapi di balik kemurkaan. Dan kemudian walil kafirina azab muhin, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang menghinakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dua ayat yang harus menjadi renungan kita bersama, bahwa gambar di dalam Al-Quran Karim sudah Allah jelaskan begitu detil, begitu terperinci, bahwasanya sejarah-sejarah yang terjadi di zaman dahulu Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Tujuannya diantaranya hikmahnya agar kita memahami sejarah. Yang kedua, ambillah intibar dari perjalanan sejarah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bisa menerima kebenaran. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa setiap perubahan zaman selalu ada yang namanya hak dan batil. Semua bergenerasi. Jadi jangan pernah kita merasa dakwah ini aman. Tidak, dakwah itu tidak pernah berhenti. Dakwah itu tidak pernah berhenti dari adanya masalah, karena ada hak, ada kebenaran, di situ juga ada kebatilan. Ada yang mendukung kebenaran dan ada juga yang mendukung kebatilan. Maka hidup kita adalah harus siap dengan konsekuensi yang terjadi pada diri kita, bahwa kokohlah memegang keyakinan sebagaimana Rasulullah dalam dunia dakwanya, beliau istiqamah sampai beliau harus meninggalkan tempat kelahirannya menuju kota Madinah. Ibaratnya, istilahnya itu adalah Rasulullah tidak diterima di kampung halamannya. Justru yang menerima dakwah Nabi siapa? Bukan orang tempatan. Yang menerima dakwah Nabi itu adalah orang-orang Madinah, bukan orang-orang yang
berada di kota Mekah. Bahkan Rasulullah ketika dia diintimidasi dan dibenci oleh kaumnya, maka Rasulullah pada suatu hari pergi menuju ke Taif. Taif itu adalah tempat kelahiran ibundanya tercinta Siti Aminah. Karena menurut Rasulullah, kalau di Taif itu banyak keluarga besarnya, mudah-mudahan dakwahnya diterima. Ternyata ketika baginda Nabi menuju ke Taif, bukannya ucapan selamat datang, bukannya adalah keramat-tamahan yang baginda Nabi peroleh dari orang-orang Taif, tapi justru adalah penolakan. Bahkan Rasulullah sempat disakiti oleh orang-orang yang ada di Taif. Maka kemudian Allah membukakan hati orang-orang yang ada di Madinah untuk menerima dakwah Rasulullah, sehingga Islam itu berkembang ke dunia dan sampailah kita di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu, menutup kajian kita di subuh hari ini, bahwasanya dakwah itu adalah bukan perkara mudah. Ya berat, hari ini kita mudah. Rasulullah dulu bukannya mudah mendakwakan kebenaran itu. Semoga kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mengambil iktibar dari sejarah perjalanan dakwah Nabi, penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil, itu akan menjadi kekuatan kita di dalam kita mempertahankan keimanan dan di dalam kita mendakwakan nilai-nilai Al-Quran. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada di antara jamaah yang bertanya, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan imam kita, kira-kira metode dan trik dakwah untuk hari ini apa? Karena yang paling kita hadapi itu adalah generasi muda. Istilahnya sekarang generasi Z, ya. Saya malah paham generasi Z itu apa. Tapi beginilah, kalau kita lihat perjalanan dakwah Nabi ketika dia pindah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun pertama adalah masjid. Ada sebuah masjid pertama dibangun Nabi itu kurang lebih 7 kilo sebelum masuk ke Madinah, namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama, tentu bayangan kita bukan masjid model begini. Ya, jangankan Masjid Quba, Masjid Kota Madinah itu lantainya tanah, kemudian tiangnya batang kurma, kemudian atapnya berlempang kurma. Sederhana sekali. Kemudian ketika masuk dalam Kota Madinah, sekali lagi yang dibangun Nabi juga masjid. Nah, sehingga para ulama-ulama sejarah mengatakan Rasulullah membangun pemerintahan dan membangun konsep dakwah yang paling efektif itu adalah lewat masjid. Karena masjid di zaman Nabi itu multifungsi, Pak. Sebenarnya kalau bicara modern manajemen masjid, jauh lebih modern Rasulullah ketimbang kita hari ini hidup di zaman modern. Ini bagus nih, saya lihat di backgroundnya sekali. Jadi kita sendiri yang memantikan secara agama itu. Nah ini bagus, ada gebiar sekitar saya lihat maksudnya mana? Ya seharusnya begini. Kemudian kirim anak muda itu adalah untuk tahu sejarah perjalanan dakwah Nabi. Bahkan kalau bisa di puncak acara seperti ini tidak ceramah, tapi adalah dialog sejarah. Datangkan beberapa narasumber, hadirkan semua remaja, agar mereka betul-betul mengidolakan baginda Nabi. Nah, bagaimana dakwah hari ini triknya adalah giring anak remaja itu untuk bangga dengan Rasulullah. Karena anak kita sekarang itu lebih mengidolakan HP ketimbang baca sholawat.
Kenapa? Karena tiap hari otaknya itu Pak yang dengan teknologi. Dan kita seolah-olah dipaksa anak-anak harus belajar lewat daring. Dan kita tidak menyadari bahwa efek daripada teknologi itu luar biasa. Dan bahkan mohon maaf, ini bagus nih Pak. Saya pernah acara semua hadir PMB, rata-rata 70% megang HP. Saya bilang kalau begini modelnya bagus sama, baru dimatikan semua HP. Lah orang kalau semua bicara di depan kita semua. Jadi saya bilang, bukan hanya anak muda yang harus diperbaiki sekarang, kita juga orang tua. Coba biasakan kalau sudah masuk masjid, kalau tidak terlalu kecuali ini mau mengambil acara, matikan semua HP. Kita nggak bisa lepas dari HP. Berjalan di tangan HP, duduk di tangan HP, mau tidur masih ada HP. Informasi itu memang gampang hari ini kita terima, tapi efek negatifnya luar biasa. Apa yang sudah jadi hak anak kita sekarang kita nggak bisa kontrol lagi. Oleh karena itu, satu di antaranya adalah benarnya giring anak muda kita, remaja kita untuk mengetahui sejarah perjalanan Rasulullah agar timbul mahabbahnya kepada Nabi kita yang mulia. Sehingga yang diidolakan Rasulullah. Yang kedua menurut kami ini analisis saja adalah tidak bisa lepas dari internal keluarga. Jadi yang pertama tarbiyatul ula, pendidikan pertama itu adalah di rumah. Karena bagaimanapun walaupun di sekolah, kalau kembali ke rumah anak itu lebih banyak berada di luar. Oleh karena itu ada seorang pakar anak, saya pernah dapat kiriman videonya. Apa dia bilang? Jangan sekali-kali menasehati anak itu dalam kondisi perutnya sedang lapar. Adalah ibu paling bagus memberikan nasihat kepada anak sambil anaknya disuapi makan. Nah ini pakar pendidikan anak. Kenapa? Ketika anak itu disuapi, ibu-ibu mohon maaf. Kalau memang anak kita sedang bermasalah dalam pergaulan, coba sedikit menggunakan bahasa yang paling menyayangi anak. Ini fakta loh Pak ya. Baru-baru ini saya punya tetangga meninggal dunia. Anaknya belum meninggal, masih muda. Ketika anaknya sedang sakit, apa yang keluar dari mulut anaknya? Saya benci sama ayah saya karena selama ini tidak pernah saya keluar mendengarkan bahasa ayah memanggil saya anak. Coba, tak pernah ayah memanggil dia menyebutnya kesini dan pernah. Sehingga ketika menjelang meninggal dunia itu yang keluar. Kita selalu mengatakan bahwa anak durhaka kepada orang tua, tapi tidak pernah dibalik. Adakah orang durhaka orang tua kepada anak? Kenapa? Karena ini kita biarkan. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga dari neraka. Nah, kata pakar pendidikan ini sampai suapi ibunya Nabi. Ya, kenapa ayahnya beda? Rahim itu adalah satu di antara sifat Allah. Kenapa? Karena kekuatan batin hubungan ibu kepada anak beda kekuatan batin hubungan ayah dan anak. Karena disitulah anak lahir dari susuan dari seorang ibu. Yang ketiga sekali lagi ibu lagi. Anak kita sekali-kali kalau memang sulit untuk kita didik, seorang ibu berpuasa pada hari kelahirannya anaknya. Puasa pada hari kelahirannya. Ini caranya karena membentuk teknologi hari ini dan pergaulan bebas itu luar biasa. Apalagi narkoba, kemudian dan lain sebagainya. Anak kita kalau malam minggu itu saya heran Pak. Kalau saya keluar dari Batam Senten, itu di sepanjang PP Batam dengan dulu depan Mesira itu tampakan keren anak-anak. Hari Ahad saya pulang malam Ahad ada ngisi kajian di sana. Saya kira-kira kepala, kok bisa? Pertama orang tuanya mana? Yang kedua kok dibiarkan? Padahal kita ini kan ada, mohon maaf, ada yang berwenang lah untuk itu. Kenapa tidak dilakukan? Nah, jadi memang juga harus didukung oleh oleh pemerintah kita. Jadi
masyarakat, para mubalik suruh berdakwah, tapi kalau tidak didukung juga tidak bisa. Dan yang luar biasa lagi adalah boncengan dengan anak perempuan. Saya perhatikan ya Allahnya anak-anak Islam harus kita selamatkan. Tapi apa daya kita? Ya. Karena menegur anak-anak yang suka main motor itu juga luar biasa. Kalau kita tidak kuat, mereka melawan. Dan kadang-kadang bawa senjata. Dan banyak kejadian baru-baru ini di Makassar itu masuk TV juga. Lagi viral itu antara kelompok remaja dengan remaja lain saling serang di kafe malam-malam. Masyarakat melerai masyarakat yang kena karena mereka semua pada bawa senjata. Nah inilah barangkali mudah-mudahan seperti ini juga yang terakhir. Bapak Ibu saya tanya, punya anak nggak di rumah? Kenapa nggak dibawa Pak sehubungannya? Kenapa dibiarkannya tidur di rumah? Bisa nggak ditanya? Nah ini juga salah satu. Saya selalu sampaikan Pak. Istri saya bawa Pak. Mohon maaf. Cuma di sini nggak pernah saya bawa. Setiap sekali saya keluar berdakwah, saya selalu ikutkan istri saya. Anak saya titip di pondok. Kenapa? Jangan sampai saya berdakwah untuk orang lain, tapi istri saya nggak saya dakwah. Di samping di rumah saya ada pengajian. Kenapa? Ini khusus keluarga saya. Istri saya, ibu saya, kakak saya kumpulkan gaji. Nah setelah itu selebihnya saya keluar, saya bawa itu rumah saya. Karena terkadang juga kita lupa. Ya bergaul untuk orang lain, keluarganya lupa. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, sekali tidak mengajari kita. Marilah kita coba. Kalau sekali nggak mampu dokanya, ayolah kita ke masjid. Paginya ada kajian subuh. Nah supaya anak kita ini ya berada di dalam majelis di mana batinnya dihidupkan oleh Allah. Berkahnya banyak Pak, ya. Walaupun apa yang kami sampaikan ini tidak paham, bahkan belum bisa mengamalkan, tetapi duduk dalam majelis begini, ini sudah menghidupkan hati-hati kita. Itulah yang membuat insya Allah kebenaran itu dan Allah memimpin kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dan mungkin kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an aj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih begitu karena Allah memberikan pasien kepada kita berkajian, kemudian mendapat manfaat kualitasnya dan selalu istiqomah untuk menegakkan kebenaran tentang Allah. Mari kita ajak anak keluarga kita untuk selalu cinta kepada masjid, agar salat sunnah berjamaah salat berwaktu dan juga duduk dalam majelis namun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Demikian kita tutup dengan keberatan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.